Pemirsa, akhir-akhir ini ada sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya mengenai elektabilitas kepala daerah yang kira-kira memiliki elektabilitas cukup baik untuk maju ke Pilpres 2024. Kemudian juga soal nama tokoh-tokoh yang dinilai punya elektabilitas cukup tinggi juga untuk maju ke Pilpres 2024. Kita sajikan datanya untuk Anda pemirsa. Data pertama kita akan lihat survei dari Indobarometer yang dilakukan rentang waktu tanggal 9 sampai 15 Januari 2020 di 34 provinsi. Untuk kategori kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024 diduduki atau didapatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan total 31,7%. Posisi kedua ada nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas 11,8%. Kemudian selanjutnya pemirsa di posisi ketiga ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dengan elektabilitas 9,9%. Di posisi selanjutnya ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 8,2%. Dan juga ada nama lain yaitu dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dengan elektabilitas 5,6% dan disusul Gubernur Sulawesi Selatan dengan elektabilitas 0,8% Nurdin Abdullah. Nah, kalau kita lihat dari nama-nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024 pemirsa, ini juga merupakan survei dari Indobarometer dari tanggal 9 sampai 15 Januari di 34 provinsi. Di posisi pertama ada nama Prabowo Subianto dengan elektabilitas 22,5% dan di posisi kedua adalah tokoh juga yaitu ada nama Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas 14,3%. Di posisi selanjutnya ada Sandiaga Uno 8,1%, lalu ada Ganjar Pranowo 7,7% dan juga ada nama Tri Risma hari ini 6,8%. Dan kita lihat di posisi terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono, bukan posisi terakhir maksud kami tapi posisi ke-6 karena kalau tidak salah ini dikeluarkan ada sekitar 10 atau 11 nama ya yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei Indobarometer ini. Nah, ini kan kaitannya dilakukan sebelum kemarin banjir yang terakhir terjadi. Di tanggal 9 sampai 15 Januari. Kemudian ini artinya kan sekitar 1 bulan yang lalu. Saya ingin ke Bang Fadli. Memanglah ya terlepas dari ada nama tokoh dari Partai Gerindra yang nomor urut 1 tadi berdasarkan survei Indobarometer, bagaimana dengan nomor Jadi urut 2? Jadi begini, tentu kalau saya sih senang sekali Pak Prabowo di urutan pertama, ya kan? Itu adalah Ketua Umum Gerindra. Pak Anies Baswedan di urutan kedua itu adalah gubernur yang juga diusung oleh kami. Nomor 3 Pak Sandiaga Uno juga adalah kemarin wakil gubernur dan calon wakil presiden. Jadi ini kayak All Indonesia Final gitu loh ya. Nah tetapi ya menurut saya kasihan lah ini Pak Jokowi ini. Pemerintahannya baru seumur jagung masa sudah dilakukan survei. Kayak orang mau kebelet langsung ganti presiden gitu loh. Tapi ancang-ancangnya dari sejumlah sudah mulai dari sekarang loh kelihatannya. Ya itu dia maksud saya. Kayak nggak puas dengan pemerintahan ini, berilah waktu dulu untuk menunaikan janji-janjinya yang banyak ya. Mungkin ada sebagian tapi kan yang di next periodenya Pak Jokowi nggak maju lagi dong. Loh justru itu, beri waktu supaya menunaikan janjinya kan kita nih pemilu mahal biayanya loh, triliunan. Ya, nah, baik. Maksud saya itu begini, biar dulu dan saya kira dalam hal ini Pak Prabowo juga konsentrasi sedang menjadi Menteri Pertahanan. Tapi fokus Pak Anies kita ke judul kita malam hari ini adalah soal isu banjir ini kan, digunakan untuk menggoyang elektabilitas Anies. Anda melihat itu ada potensi ke situ kah? Memang ada tujuan ke situ kah, Bang Fadli? Mungkin saja ada yang takut sama elektabilitas Anies naik Tapi terus. Menggoyang tidak? Kalau dilihat sekarang dari sudut pandang Anda sebagai seorang politisi, menggoyang tidak elektabilitas Anies? Ini kan bentar lagi musim hujan selesai. Oke. Ya kan? Makanya tadi saya katakan, kalau survei dilakukan pada musim hujan, pasti hasilnya orang pasti kecewa karena merasakan banjir. Tapi coba nanti survei dilakukan pada musim kemarau, beda hasilnya. Dan jangan survei untuk di DKI dilakukan untuk seluruh Indonesia. Dan menurut saya harus fair. Banjir ini bukan hanya di DKI loh. Di Jawa Barat itu gubernurnya kebetulan malah lagi di Australia, nggak ada kritik. Ya. Kemudian di Pekalongan, itu tiap hari-hari itu di Semarang seringkali juga ada rob ya. Itu Ganjar Pranowo. Itu maksud saya marilah kita melihat banjir ini harus dipisahkan dari elektabilitas supaya kita nih cerdas. Sebagai orang Indonesia nih cerdas. Oke, gitu. dipisahkanlah antara elektabilitas dengan banjir. Mbak Tisa, saya gini loh, saya harus menjawab sedikit dari pernyataan-pernyataan kawan saya yang
di sebelah. Jangan sampai nanti publik kemudian termakan persepsi-persepsi seolah-olah memang gubernur-gubernur yang lalu ini merusak Jakarta, hanya Anies yang memperbaiki. Jadi begini, kalau bicara tentang janji kampanye tadi, saya tidak melihat janji kampanye Anies untuk banjir telah dilaksanakan. Bahkan drainase vertikal tidak jelas sampai sekarang laporannya ke publik sudah berjalan atau tidak. Ya, terkait dengan statistik bahwa tadi dihitung luas ini jumlah pengungsi, bukan di situ masalahnya. Ya, kalau dulu kalau mau bicara statistik, tadi abang-abang ini tidak bicara seberapa sering banjir zaman Foke, zaman Ahok, zaman Jokowi, zaman Sutioso, zaman Ali Sadikin, dengan zaman Anies Baswedan. Anies Baswedan ini agenda harian banjirnya. Karena hujannya banyak nah, itu. dulu juga hujan. Enggak, tapi 377 itu 377 tidak pernah kejadian. Itu sekali baru Januari kemarin Iya, iya. ini enggak. Jadi Tapi kalau bicara dalam berapa statistik, ke situ kemudian tadi bicara tentang surutnya lebih cepat, kita bukan di situ masalahnya. Permasalahan paling utama adalah bagaimana menyelesaikan mengatasi banjir ini. Kalau bicara tentang lamanya surut, rumah saya kemarin, Mbak, saya sampai tweet berapa kali, sudah 24 jam hanya surut 10 cm. Saya nggak bisa keluar, saya tertahan di rumah. Jadi tapi oke lah, di kawasan Pulau Mas kemarin lama sekali banjirnya, tinggi dan surutnya lama. Kita sampai was-was. Tetapi bukan di situ permasalahannya. Gubernur-gubernur yang lalu banjir, kenapa warga Jakarta tidak menyerang mereka? Seperti sekarang warga menyerang Anies. Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja, melakukan sesuatu yang konkret, mengatasi permasalahan banjir. Lah kalau Anies, sampai sekarang pertanyaan saya, ke banyak orang apa yang sudah dilakukan Anies menangani banjir, tidak ada yang bisa jawab. Oke, berarti kalau bisa kita bilang Anies nggak kerja, Bang Guys. Kalau menurut Bang Ferdinand, merusak Jakarta, Anies ini Monas ditebangi, Bang. Abang lihat ya itu. Oke, silakan, Bang Guys. Anies dianggap nggak kerja. Kita dengar suara dari Bang Guys. Gitu. Boleh saya bicara? Silakan Bang Guys. Anda bicara tentang Monas? Iya. Saya SMA Anda di mana? Anda mau bicara sekolah, saya nggak sekolah. Anda bicara tentang Monas. Saya nggak sekolah. Anda bicara tentang ya Monas ditebangi Anda sudah bicara tentang Monas belum? Saya mau bicara. Oke, silakan biasa aja, nggak usah kita ingat dulu sih. Silakan, Bang Guys. Fair juga Anda ngomong soal sekolah di mana. Emang Anda lebih Saya ingin tahu itu saya ingin memberitahu. Saya ingin menyatakan bahwa nggak pas. saya boleh bicara nggak untuk menjelaskan? Kalau tadi baru kamu bicara. Saya boleh menjelaskan nggak? Kita tenang dulu. Saya bisa Kita menjelaskan tenang tidak? dulu. Silakan Bang, langsung ke intinya saja Bang Guys. Monas itu SMA saya itu di SMA Negeri 7 Gambir. Monas itu tempat saya balapan motor. Waktu itu. Sowat gitu loh. Kalau Saya terangkan dulu. Saya terangkan dulu. Iya. Oke. Ya. Jadi yang kemarin tentang Monas direvitalisasi, katanya itu cagar budaya, tidak boleh seenaknya. Selama ini yang dimaksud dengan cagar budaya itu ukurannya sampai mana? Karena selama ini Monas itu resmi menjadi lomba balapan gokar, lomba balap motor, itu resmi. Pak. Setelah sekian tahun di stop, lalu dipagari. Tapi ini kaitannya dengan pemotongan yang dianggap pemotongan pohon yang akhirnya Terus, resapan air tadi itu gimana pemotongan menjawab pohon itu Bang adalah Guys? revitalisasi untuk Monas lebih baik. Pohon-pohon itu ditanami lebih Pohon banyak. ditebang lebih baik Monas. Logika mana itu? Lah, Anda lihat udah selesai belum? Pohon ditebang itu adalah logika yang salah kalau bilang itu akan lebih baik. Lah, Itu merusak pohonnya lingkungan karena ditebang, Anda tadi bilang pohonnya ditebang. gubernur-gubernur yang lalu itu merusak Jakarta. Kita mau diskusi apa mau Ya, marah-marah ini sih? Oke, Kalau tenang mau dulu. diskusi, Makanya saya tanya pendapatmu tentang Anies menebang pohon di Monas. bagus sekali. Oh bagus. Oke, Bagus. kita Tapi fokus secara ke masalah konsep, banjir dulu nih. secara Walaupun konsep, berkaitan. dan yang akan dilakukan, yang sekarang itu ada sekian puluh persen penghijauan yang ada sekarang. Yang nanti jadinya itu di atas yang ada sekarang. Itu akan dilakukan dan memang sudah diputuskan semacam itu. Oke, silakan. Maksudnya itu Bahwa Monas itu jauh lebih hijau setelah revitalisasi selesai. Kita Jadi kaitkan ada dengan banjir ya. Kita ditanami sesuai pohon dengan lagi. soal Jadi mungkin gini loh. banjir. Di Jadi Jakarta kalau diterjang pohon itu banjir. ada yang ditebang, Anda tapi ada boleh yang ditanam lagi. Yang ditanam itu pohon-pohon besar juga dan jumlahnya lebih banyak. Nanti sebentar juga hijau. Sebentar lagi semuanya hijau. Nggak usah. Itu puluhan Kita tahun. kembali ke Pak. banjir, Bapak. Bapak Nggak sudah bisa. berkali-kali kita Bisa, mengatakan bisa. bahwa Nggak bisa, kita itu kembali ke puluhan topik, tahun. Iya, iya, kita banjir. kembali ke Kalau mau topik bicara- soal kalau mau bicara banjir. Ayo banjir. Gimana, Bang Guys? Ini dianggap nggak becus untuk mengatasi masalah banjir. Tadi saya mengutip dari Bang Ya, Ferdinand. itu pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Anies menangani banjir itu aja dulu Ya dijawab. sudah dijalankan. Apa? Mitigasi banjir sudah jalan. Masukin air ke dalam tanah, betul udah jalanin. Sudah jalan, sudah banyak bahwa banjir itu tetap berlangsung. Kerusakan kita sudah sekian lama.
Jadi yang bisa dilakukan sementara ini adalah mengendalikan banjir. Anda Tidak gini, bisa mengenolkan banjir. Kalau Anda minta mengenolkan banjir, Saya tidak menolkan dari awal, saya tidak pernah, siapapun tidak akan bisa menolkan banjir, tetapi bisa meminimalisir dampak banjir. nah ini Anies lakukan meminimalisir apa? 4 hari waktunya. Pertanyaan saya, Anies 390. melakukan apa? Anda bisa jawab tidak Anies melakukan apa untuk menanggulangi permasalahan Drainase banjir? jauh lebih baik karena cuma 390 Loh, yang tadi udah tergenang. dibilang drainasenya jelek kok. Anda pakai statistik bukan karena subjektif. Oke. Kalau Oke, subjektif kita pulang aja. balik soal drainase. Yang satu Kalau mengatakan bicara saluran, bahkan antara normalisasi dengan naturalisasi aja tidak tuntas. Anies Sebentar hanya saya berdebat di tanya ya, situ. saya mau tanya ya, saya agak ini, nggak usah galak-galakan ya. Silakan. Saya mau tanya aja. Bang Ges. Kalau kita menilai sesuatu, itu datanya harus komprehensif kan? Iya. Apakah dengan pandangan mata di rumah saya, atau kita buka data? Makanya datanya apa yang dilakukan Lah, Anies? ini data Tell me BPBD. please. Sampaikan ke saya sekarang. Ini apa? saya sampaikan Ya, apa? bahwa selama banjir yang sekarang ini, luas paling banyak tergenang. Yang saya tanya, yang dilakukan Anies menanggulangi permasalahan banjir apa? Drainase dilakukan, Diapain drainase? gorong-gorong semua diperbaiki, semua Jakarta lagi diperbaiki. Ya satu, Oke, sumur-sumur gorong-gorong. biopori lagi Tapi dibuat. programnya itu nggak ada di APBD Jakarta. Bagaimana mau dikerjakan Siapa perbaikan bilang drainase? tidak ada di APBD? Berapa? Kalau- Anggarannya banjir Jakarta berapa? Kalau kenapa? Anggaran itu Berapa? dipotong. Anggaran Bapak. belanja Bapak nggak ada ini yang nggak dipotong. baca kayaknya. 3,8 triliun ditambah lagi 400 miliar itu campur di sana anggaran sumber dana APBD banjir dan air, pengelolaan air. Itu aja datanya Jadi, udah salah. jadi menurut saya Siapa begini. bilang salah? Oke, Silakan, kita Bang dengar Fadli. dulu Ya, Bang Fadli. saya menurut saya kita ini jangan memberikan ini tanggung jawab kepada satu orang. Oh, Oke. saya sepakat itu. Pusat juga harus Setuju. bertanggung jawab. Apalagi ini ada interconnected dengan provinsi lain. Betul. Dari Jawa Barat, Ada dari kewenangan Banten, pusat, dari betul. jadi ini nggak bisa hanya tanggung jawab dari seorang gubernur Jakarta. Dulu Pak Jokowi malah bilang banjir Jakarta beres kalau saya jadi presiden. Lebih ini udah mudah jadi katanya, presiden. bukan beres, lebih mudah diatasi. Oh, lebih mudah. Iya, lebih mudah Ya. diatasi kalau presiden. Ya, ternyata kan enggak kan? Ya sampai sekarang kan beliau bekerja bangun waduk dan Iya, bendungan iya, kan tapi disuka maksud manis saya sama Ciawi. sama Ada saja. yang dilakukan, Pak. Justru Iya. itu sama maksud saya ini harus menjadi pekerjaan kita semua. Betul, Di sepakat. samping Itu sepakat. harus ada permanent solution. Kita lihat negara-negara lain yang berada lokasinya di bawah permukaan Iya. laut Baik. kayak Belanda tadi, giant Kok bisa? seawall. Oke, Nah, kita itu keep bisa. dulu Itu permanent dia. solution. Iya kan? Permanent Itu. solutionnya apa yang ditawarkan? Mungkin Bapak punya Masalahnya ide di Anies sini. belum rapat Ini Tapi harus ada nanti, masalah. Karena tapi begini ya. nanti Bagaimana kita mau ada jawab. solusi? Tenang dulu, iklan dulu. Waktu sudah habis untuk segmen ini. Kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dua Sisi bersama Sarung Wadimor akan kembali sesaat lagi.